Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Kita lanjutkan lagi konten kita tentang ayat favorit. Kali ini aku akan bahaskan ayat yang nggak asing di kita, udah biasa kita dengar, bahkan juga kita sebutkan di dalam doa-doa kita, sering diulang-ulang sama asatidz. Yakni ayat di surat Al-Isra ayat ke-23 dan ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepadamu dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iyyah. Dan janganlah engkau menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, setelah Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita, Allah juga memberikan panduan kepada kita. Ketika imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, dan jikalau ketika kedua orang tua kita itu berada di dalam pengawasan kita, baik apakah salah satunya, imma yablughanna indakal kibaru, ketika mereka sudah tua, apakah mereka ahaduhuma, salah satu di antara mereka berdua, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala taqul lahumā uffiw wala tanharhumā, maka janganlah engkau berkata atau biasanya diterjemahkan janganlah engkau berkata kepada mereka, wala tanharhumā, janganlah engkau membentak mereka, wa qul lahumā qawlan karīmā, dan hendaklah kita itu berkata kepada kedua orang tua kita itu qawlan karīmā, perkataan yang baik-baik. Lalu ayat ini dilanjutkan, wakhfid lahumā janahaz zulli minar rahmah, maka hendaklah kita itu terhadap kepada kedua orang tua kita itu merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita di hadapan mereka. Lalu wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan inilah yang sering kita doa, senantiasa kita bawa di dalam doa kita. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyayangi kedua orang tua kita sebagaimana mereka telah menyayangi kita sewaktu kita masih kecil, mendidik kita sewaktu kita masih kecil, mengasuh kita sewaktu kita masih kecil, mengayomi, menaungi kita sewaktu kita masih kecil. Maka hendaklah kita mendoakan kedua orang tua kita. Ini adalah ayat yang menarik ketika Allah sudah memerintahkan untuk janganlah kita menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah langsung sandingkan dengan berbakti kepada orang tua, menjaga kedua orang tua kita. Ini menjadi catatan penting buat kita sebenarnya, supaya kita benar-benar memperhatikan kedua orang tua kita. Jangan sampai setelah tiada, baru di situ banyak penyesalan-penyesalan. Sangat penting untuk kita supaya kita memperhatikan orang tua kita, kita berbakti kepada mereka, apalagi ketika usia mereka beranjak di usia-usia senja. Semakin tua orang tua kita, maka semakin banyak pola-pola tingkah-tingkahnya yang terkadang sangat-sangat menguji kita. Dan jadi catatan penting buat kita, jangan pernah merasa menjadikan orang tua kita itu sebagai beban dalam hidup kita. Laksanakan saja, jalani. Ini adalah jalan tercepat, jalan termudah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini adalah orang yang puasa kita sedikit, sholat sunnah kita sedikit,
Zakat, infak, sodako kita juga ya biasa-biasa aja. Sholat sunnah kita ya biasa-biasa aja. Maka inilah cara kita untuk cara jalan kita termudah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya pikir-pikir. Ya kan kita tahu nih kita gimana kan. Kalau aku pribadi ya sholat biasa aja. Ya sholat 5 waktu aja dijalankan. Puasa, zakat, dan lain-lain juga ya biasa aja. Maka karena itu ini jalan terbaik, jalan termudah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Gak susah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita itu, maka Allah akan menjaminkan surga bagi kita itu. Kita ingat bagaimana kisahnya. Ada satu kisah di mana kita ingat ada kisah di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad datang dan Nabi Muhammad menceritakan ada orang yang sholat, ahli ibadah begitu. Ahli ibadah, tetapi ketika ibunya memanggil dia tidak mendengarkannya. Menganggap lebih penting lagi urusan apa yang dia kerjakan. Tetapi menjadi pelajaran bagi kita, Allah makbulkan doa ibunya. Yang satunya lagi, kita ingat di zaman Nabi Muhammad itu ada seorang laki-laki yang karena dia itu mengabaikan ibunya, karena dia itu membuat hati ibunya tersakiti, sampai sakaratul mautnya pun menjadi sulit. Kita tahu kisah itu. Tapi ada kisah lain, di sisi lain. Orang yang biasa-biasa saja menurut kita, begitu, yang tidak terkenal oleh siapa-siapa, Uwais Al-Qarni, tetapi karena baktinya kepada ibunya, Rasulullah SAW langsung menyebutkan, jikalau kalian bertemu dengan dia, yang ini menyebutkan kepada para sahabat Nabi, jikalau kalian bertemu dengan dia, maka mintakanlah doa darinya. Maka kita ingat bagaimana seorang yang begitu mulia, Umar bin Khattab, meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ataupun kita ingat ketika Nabi SAW bersabda, ketika ada orang yang terperangkap di dalam gua, tetapi salah satu di antara mereka itu meminta wasilah melalui amal soleh mereka itu, salah satunya mereka menyebutkan apa? Bagaimana dia telah berbakti kepada ibunya, bagaimana dia selama ini menjaga ibunya. Disebabkan itulah pada saat itu salah satu wasilahnya itu yang menyebabkan mereka bisa terbebas keluar daripada perangkap di gua itu. Ini menjadi penting bagi kita, bagaimana kita untuk berbakti pada orang tua kita. Aku pribadi yang notabene orang tuaku beda agama dengan aku, tapi itulah karena agama telah mengajarkan kepada kita. Jujur aja, aku dahulu kalau bukan karena Islam, aku masih ingat dulu ya pergi-pergi aja tanpa izin sama orang tua. Bahkan setiap pergi, aku nggak pernah salam dan juga nggak pernah cium tangan kepada orang tuaku. Setelah Islam datang kepadaku, setelah aku kembali kepada Islam, itulah ketika aku sampai bertemu orang tua, salam, mencium tangan mereka. Itu setelah Islam, sebelumnya nggak ada kayak gitu. Nah, inilah efek-efek yang akhirnya diberikan Islam kepada diriku sendiri. Dan karena Islam lah yang mengajarkan kita itu, akhirnya niatan begitu kuat. Dulu masih belajar di Jawa, selalu niat, ya Allah gimana caranya supaya bisa balik ke sini, ke Pekanbaru, untuk bisa mengurusi kedua orang tua. Ini penting buat kita. Kadang-kadang ada orang yang ketika orang tuanya makin berlanjut usia, lalu orang tua kita itu banyak yang nggak sekolah. Orang tua kita itu hanya taman SD, taman SMP, tapi mereka mampu menyekolahkan kita sampai lulus SMA, sampai sarjana, bahkan sampai magister. Lalu kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Tapi setelah kita mendapatkan pekerjaan yang baik, banyak sekali kejadian seperti itu. Ketika mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang baik, sedangkan orang tuanya tidak sekolah, penghasilan juga ya biasa aja. Mungkin petani, sudah tidak mampu bekerja lagi, semakin hari semakin uzur usianya. Banyak di antara kita yang menjadikan orang tua kita itu sebagai sandera. Orang tua kita mau begini salah, mau begitu salah. Gara-gara kita sudah punya penghasilan. Kita yang akhirnya memberikan nafkah kepada kedua orang tua kita.
kita memberikan kebutuhan untuk mereka. Lalu kita merasa kita bisa mengatur mereka. La haula wala quwata illa billah. Ini jadi catatan penting. Sering sekali melihat seperti itu. Mentang-mentang kita yang sekarang mungkin kita merasa, aku yang beliin beras. Sekarang rumah ini ada karena aku yang beli rumah. Dulu kita cuma ngontrak-ngontrak aja. Lalu merasa akhirnya orang tua ini bisa aku atur. Orang tua nggak boleh gini, nggak boleh gitu, dikit-dikit salah. Bahkan sampai ke titik di mana orang tua itu takut kepada anaknya. Sudah kebalik. Jadi orang tua itu udah nggak berani lagi untuk menasihati anaknya. Karena apa? Karena takut anaknya marah-marah, bentak-bentak. La haula wala quwata illa billah. Berapa banyak orang yang seperti ini. Terkadang bahkan baik secara kita melihat baik secara zahir ibadah dan lain sebagainya. Rajin ke majelis ilmu. Tapi entah gimana kepada kedua orang tuanya. Bentak-bentak, marah-marah, muka masam. Maka karena itu ini penting sekali kepada kita. Betapapun kita tampak sukses di dunia ini. Berapa banyak pun harta kita. Apapun yang kita miliki. Apapun yang mampu kita berikan kepada orang tua kita. Jangan sekali-sekali kita merasa kita sudah membalas semua pengorbanan mereka. Aku ingat gimana pengorbanan ibuku dulu. Setiap aku ingat itu, pengorbanan dia dulu untuk aku. Maka aku sadar, apapun yang akan kuberikan gak akan bisa. Ibu kita itu rela. Aku ingat ibu aku rela kerja ke kebun-kebun orang. Upahan ke kebun-kebun orang. Bukan mudah, itu pekerjaan yang berat. Kadang ketika dia gak ada uang, kita butuh, kita sampaikan ke dia. Ibu kita tuh tanpa rasa malu datang ke tetangga, mengunjungi satu persatu tetangga kita. Mengetuk pintu tetangga kita, terus menyampaikan untuk apa? Menyampaikan untuk meminjam uang tetangga-tetangga kita. Tanpa rasa malu, bayangkan seperti itu. Lalu apakah kita sanggup membalasnya seperti itu? Bapak kita berjuang mati-matian, siang dan malam, usaha, letih, lelah, capek untuk bisa menyekolahkan kita sampai sekarang, membesarkan kita. Itu bukan hal yang mudah. Banyak hal yang tidak mereka ceritakan kepada kita. Kerut-kerut di wajah mereka itu banyak menceritakan hal tanpa mereka perlu bercerita. Kadang-kadang wajah mereka, usia mereka jauh lebih tua daripada usia sesungguhnya. Itu disebabkan mereka berpikiran untuk kita, bagaimana untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita. Berharap kita menjadi orang yang sukses. Maka karena itu jangan pernah lupakan orang tua kita. Jangan lupakan untuk mendoakan mereka. Apapun yang kita beri, jangan pernah merasa kita berjasa kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah merasa kita berjasa kepada kedua orang tua kita. Selagi mereka ada, usahakan apapun yang kita bisa, lakukan untuk kedua orang tua kita. Berikan yang terbaik. Jangan sekali-sekali membentak. Jangan sekali-sekali membentak. Jangan sampai buat orang tua kita menangis karena perkataan kita, karena perbuatan kita. Mudah-mudahan dengan bakti kita kepada orang tua kita, berusaha kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan itu Allah mudahkan kita menuju jalan kita ke surga. Ini adalah jalan terbaik dan jalan termudah kita menuju surga. Saya yakin dan percayalah kita, ini adalah jalan terbaik dan termudah kita menuju Allah SWT, menuju surga Allah SWT. Sekalipun ibadah kita biasa-biasa saja, sholat, puasa kita, zikir kita, infak kita, sedekah kita biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita berusaha, khidmah kita kepada orang tua kita, berbakti kita kepada orang tua kita, insya Allah Allah akan mudahkan kita menuju jalan ke surga. Asal kita wajibi kewajiban kita sebagai muslim, sholat 5 waktu kita, puasa wajib bulan Ramadan itu, semuanya kita laksanakan. Lalu setelah itu kita berbakti sepenuhnya kepada orang tua kita, insya Allah Allah akan mudahkan kita menuju surga. Maka ingat betul-betul, senantiasa ayat-ayat ini adalah ayat yang senantiasa sering kita dengar. Maka betul-betullah pahami bagaimana sebenarnya makna daripada ayat-ayat ini. Jangan pernah sia-siakan orang tua kita. Senantiasa jaga mereka, doakan mereka. Aku pribadi meskipun orang tua aku belum muslim,
maka berusaha untuk senantiasa mendoakan mereka. Jangan henti-henti, jangan bosan-bosan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan lelah untuk itu semua. Allah akan tunjukkan semuanya, balasan-balasan yang baik untuk kita atas segala sesuatu. Atas penjagaan kita kepada orang tua kita, atas bakti kita kepada orang tua kita. Insya Allah Allah akan berikan ganjaran ke surga. Jikalau misalnya selama ini kita masih sering membantah, meninggikan suara kita di hadapan orang tua kita, bahkan sekarang kadang-kadang kita membentak kedua orang tua kita di saat-saat mereka sudah tua, apalagi sampai mereka menangis, segera minta maaf kepada mereka. Ya, hidup tak akan pernah sama ketika kita kehilangan kedua orang tua kita. Ketika kita kehilangan orang tua kita, maka selagi mereka masih ada, jaga mereka, perhatikan mereka, berikan yang terbaik untuk mereka apapun yang kita bisa. Selagi itu tidak mengganggu akidah kita. Seperti aku misalnya, hal-hal yang mungkin bertentangan dengan akidah, maka kita jelaskan kepada mereka dengan baik. Tetapi semuanya proses-proses yang lain di dalam kehidupan kita, maka usahakan untuk mereka semua. Apapun yang kita lakukan, mengantarkan mereka ke pasar, menjaga mereka, membantu masak mereka, membantu mencuci untuk mereka, membantu mengangkatkan air untuk mereka, memindahkan air untuk mereka, membimbing mereka, apalagi kalau jalannya sudah sulit. Semuanya itu insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah SWT. Dan Allah tidak akan pernah sia-siakan itu semua. Maka jagalah. Mudah-mudahan kita bisa belajar. Saya yakin ayat ini sering kita dengar. Dan ayat ini sering kita baca. Dan ayat ini sering kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Tetapi mudah-mudahan jangan sampai kita lupa. Sekali lagi saya ingatkan. Jangan pernah merasa kita telah berjasa kepada orang tua kita. Bahkan jangan pernah merasa kita telah membalas semua yang telah mereka berikan kepada kita. Itu sekali-sekali tidak akan pernah bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan sharing-sharing lagi. Jikalau kamu ada saran, ayat-ayat apa yang perlu kita bahaskan, silahkan komen di bawah. Kira-kira next kita bahaskan ayat-ayat apa. Dan jikalau kamu merasa bermanfaat konten ini, kamu boleh subscribe channel ini dan share kepada yang lain. Semoga bisa sama-sama merasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.